Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang sejarah yang sangat memilukan, yakni terbunuhnya sang singa Allah. Wahsy bin Harb adalah seorang bekas budak kulit hitam dari Ethiopia milik Hindun binti Utbah yang telah membunuh paman Nabi Muhammad SAW yang dijuluki singa Allah, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud, dan ia juga berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab saat pertempuran Yamanah pada zaman Khalifah Abu Bakar. Namun sebelum kita bahas, mari kita sukai video ini serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Wahsy bin Harb al-Habsyi yaitu seorang budak berkulit hitam asal Habasyah atau yang dikenal saat ini sebagai Ethiopia. Wahsy bertubuh kekar sehingga ia mendapat julukan pria yang berbadan subur. Ia dikenal lihai memainkan tombak yang ia lepas selalu tepat pada sasaran. Tak disangka di balik tubuh kekarnya, Wahsy memiliki dendam kepada singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia sangat membenci Sayyidina Hamzah karena telah membunuh pamannya yaitu Imah bin Adi bin Al-Qiyad dalam perang Badar. Perang itu memang telah merenggut banyak nyawa pasukan kafir Quraisy yang awalnya mereka sendiri telah menentang kaum muslimin. Tak terima dengan kekalahan yang menimpa para kafir Quraisy, mengadakan rapat dan mengatur strategi untuk menghukum Nabi dan para pasukannya. Saat rapat berlangsung, salah satu dari mereka mengusulkan agar Wahsy diturunkan untuk membunuh Hamzah. Hindun tahu bahwa dia menyimpan dendam pada Hamzah. Ia memanfaatkan emosi Wahsy dan keahliannya dalam melempar tombak untuk menuntaskan sakit hati Hindun yang sakit hati atas kematian saudaranya di tangan kaum muslimin. Wahsy yang hanya sebagai budak diiming-imingi kebebasan oleh tuannya jika dirinya berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dan membawakannya jantung Hamzah kepadanya di perang Uhud. Perang Uhud pun terjadi. Wahsy yang ditugaskan membunuh Hamzah fokus mengintai targetnya di medan perang. Keadaan semakin berkecamuk, kemudian Wahsy melancarkan tombaknya dari kejauhan menuju arah Hamzah dan menancap tepat dari belakang tubuhnya. Tak cukup di situ, Wahsy dengan tega membelah dada Hamzah serta mencabut lalu mengeluarkan jantungnya. Isi perut Hamzah yang dibelah hatinya, lalu wajahnya dirusak. Sungguh kejam apa yang dilakukan Wahsy, si budak hitam. Usai sudah peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Sejenak beliau berhenti menyaksikan dan membisu. Seraya mata menetes di kedua belah pipinya, tidak sedikit pun terlintas di benaknya bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa sehingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad Hamzah. Dengan keji mereka telah merusak jasad dan merobek dada Sayyidina Hamzah dan mengambil hatinya. Seusai perang Uhud, Wahsy kembali ke Mekah. Sesuai perjanjian yang telah disepakati, dia dibebaskan oleh tuannya, yakni Jubair bin Mut'im. Kebebasan dirinya dari perbudakan tak menjadikan jiwanya turut bebas. Ia dilanda gelisah yang berkepanjangan saat semakin banyaknya penduduk Mekah, Madinah, dan Taif berbondong-bondong masuk Islam. Wahsy dilanda ketakutan. Ia merasa dirinya semakin dikepung. Tak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Penyesalan demi penyesalan menghujani dirinya di saat Fatuk Mekah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah dengan pasukan muslimin. Wahsy melarikan diri, ia menjauhkan diri dari pasukan Rasulullah. Kemudian istrinya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, suamiku mempunyai dosa yang sangat besar. Kalau ia masuk Islam dan bertobat, apakah suamiku diampuni? Tanya istri Wahsy. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah memaafkan semua yang terdahulu jika manusia mau bertobat dan masuk Islam. Sudah tidak ada lagi dosa, maka istrinya pun menemui suaminya tersebut. Istrinya menyampaikan sabda Rasulullah kepada Wahsy, Allah akan mengampuni semua dosa yang berlalu kalau kau mau bertobat dan masuk Islam. Kemudian Wahsy berkata pada istrinya, apakah Rasulullah tahu kalau kamu adalah istriku? Maka berkata istrinya, tidak kusampaikan. Kalau kau katakanlah kepada Rasulullah, mustahil aku diampuni, kata Wahsy kepada istrinya. Maka istrinya balik lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apakah betul semua dosa akan diampuni suamiku? Ketakutan ya Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sudah kusampaikan beberapa kali dan waktu yang lalu, Allah memaafkan apa yang terdahulu. Maka istrinya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku adalah Wahsy. Dia yang telah membunuh pamanmu, merobek dadanya dan mengeluarkan jantungnya. Seketika itu berubahlah wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terdiam, tidak menjawab, dan kepala beliau menunduk. Maka seketika itu pula turunlah ayat, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa dengan berputus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah Maha mengampuni semua dosa, dan sungguh Allah Maha Pengampun dan berkasih sayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat dan kepada istrinya Wahsy, dan sang istri pun menyampaikan kepada suaminya. Wahsy pun menemui Rasulullah dan mengucap kedua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau Wahsy telah membunuh pamanku Hamzah bin Abdul Muthalib. Benar ya Rasulullah, aku yang telah membunuh Hamzah, jawab Wahsy. Rasulullah kembali berkata, ku maafkan kesalahanmu, namun satu hal, jangan perlihatkan wajahmu lagi di hadapanku setelah ini. Kenapa wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah memaafkan aku? Tanya Wahsy. Dalam keadaan sedih, Rasulullah menjawab, aku sudah memaafkanmu, tapi kalau aku lihat wajahmu, aku terbayang wajah Hamzah bin Abdul Muthalib yang rusak dihancurkan olehmu. Aku teringat wajah Hamzah, maka jangan muncul di hadapanku lagi. Mendengar jawaban itu, Wahsy merasa amat menyesal akan perbuatannya. Ia takut jika suatu saat Rasulullah melihat wajahnya. Wahsy pun pergi dari hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa segenap rasa bersalah. Semakin hari hatinya semakin cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin hari hatinya juga semakin merasa berdosa terhadap Rasulullah atas perbuatannya terdahulu. Lalu timbullah di hatinya untuk menebus kembali dosa-dosanya itu dengan melakukan sesuatu yang akan mengembirakan baginda Rasul. Wahsy bertekad untuk tidak akan pulang lagi ke kota Mekah untuk merebut cinta kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahsy benar-benar ingin menebus kesalahannya dengan menyebarkan agama Islam.
Meskipun dirinya tak mungkin bertemu Rasulullah, dia amat merindukan Rasul. Ia begitu ingin memandang wajah Rasulullah sebagaimana para sahabat melakukannya. Tetapi kesempatan itu belum ia dapat. Sampai akhirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sampai di sini untuk kisah kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.